Hai, gue Akbar. Welcome to my podcast. Jadi di kesempatan kali ini, gue pengen ngebahas suatu topik yang sering kali menjebak kita-kita nih, yang pengen memulai sesuatu yang baru, tapi kok susah banget gitu ya. Karena memang untuk memulai sesuatu yang baru itu nggak segampang membalikkan telapak tangan, atau kasarnya nggak segampang kita mau BAB lah, tinggal cari WC gitu, pret keluar gitu kan. Nggak segampang itu. Jadi ada sebuah pergolakan batin di mana kita berdebat, bahkan mungkin bertarung dengan diri kita sendiri. Wah, itu luar biasa loh perjuangannya loh. Nah, jadi berkaitan sama itu, gue cerita sedikit deh mengenai background gue nih. Jadi gue itu udah ada ide sebenarnya di tahun 2016 sama teman gue yang sering ngobrol saat itu, pengen bikin podcast saat itu. Tapi karena dulu tuh mungkin belum ada orang yang bikin podcast ya. Jadi mungkin agak sedikit ragu gitu loh. Dan dulu nggak tahu sama sekali apa itu podcast di tahun 2016. Jadi dulu tuh eh bilangnya gini tuh sama temen. Wah, ini kalau kita bikin sebuah rekaman, kita record nih pakai kamera CCTV, tapi ada audionya. Terus kita share nih obrolan kita nih sama orang-orang gitu kan. Wah, ini pasti keren banget nih. Nah, teman-teman gue bilang kayak gitu kan. Saat itu gue mengiyakan gitu kan. Wah, iya iya itu keren banget sih saat itu. Tapi masih hanya sebatas konsep aja gitu loh. Masih hanya wacana dan angan-angan. Itu 2016. Nah, sampai di tahun 2018 gue ketemu lagi tuh sama teman tapi di circle yang beda, di circle perkuliahan. Jadi dia bilang tuh, "Wah, kayaknya lu cocok nih bikin podcast. Soalnya kan lu kan hobi ngobrol nih. Terus juga ngobrol banyak hal gitu lah. Jadi kan kayaknya cocok aja lah lu bikin podcast," kata dia. Oke, dalam hati kan berkata seperti itu. Oke nih, ini kayaknya mesti dipertimbangin nih. Itu 2018, udah 2 kali arahan untuk membuat podcast itu. Ada lagi di tahun 2019. Dan banyak gitu loh, ada beberapa orang, bukan cuma satu. Sampai saat itu udah beli alat recording walaupun seadanya. Udah ini tuh, udah deal-dealan tuh sama temen gitu kan. Wah, kita mau bikin podcast saat itu. Tapi nggak terrealisasi. Wah, ini gimana ini ya? Pada akhirnya menyerah saat itu kan 2019. Ya deh, kayaknya memang nggak jalannya deh. Gue nggak bakat lah atau apa gitu kan. Dan ya lebih pada akhirnya sih ya menyerah lah saat itu 2019. Terus 2020 ini ada lagi beberapa teman yang menyarankan dan memang benar-benar mensupport. Wah, lu tuh cocok banget bikin podcast, ayo ayo sekarang lah bikin apalah segala macam kan, dia dia nge-support dengan seperti itu. Dan pada akhirnya timbullah api di dalam diri gue sendiri untuk memulai sesuatu itu. Nah, dan akhirnya terwujudlah podcast ini. Dan akhirnya saya pertama kali recording saat ini tentang podcast ini. Ya mungkin belum terstruktur ya, saya mohon maaf nih sama teman-teman. Nah, jadi dari cerita saya barusan itu kan, menurut saya itu kan untuk melakukan sesuatu atau hanya sekedar nge-record sebuah audio, dan topiknya gue itu udah sering kali ngebahas gitu sama teman-teman gitu kan, ngebahas apa gitu kan. Yang jelas kan masalah kehidupan. Karena kita di dunia ini kan ya kita hidup gitu. Semua permasalahan adalah permasalahan kehidupan. Nah, jadi itu kan udah bisa jadi bahan gitu ya. Apapun itu sebenarnya. Cuman bermodalkan handphone, terus mikrofon, udah record.
Itu doang susah amat. Tapi untuk melakukannya itu gue tuh butuh proses 4 tahun loh. 2016, 17, 18, 19, 20. Kurang lebih 4 tahun lah. Wah, itu nggak segampang itu untuk memulai sesuatu yang baru menurut gue. Karena gue udah ngalamin sendiri dan punya pergolakan batin yang sangat luar biasa, mulai dari suara-suara pikiran yang kayak membelenggu kita supaya enggak keluar dari sangkar kenyamanan. Jadi kayak semacam kita untuk memulai sesuatu yang baru kan kita kan keluar tuh dari zona nyaman. Nah, jadi kayak suara-suara pikiran itu kayak menarik kita, membelenggu kita, merantai kita supaya kita tuh enggak keluar tuh dari sangkar itu yang udah nyaman banget gitu loh. Nah, proses itulah yang memang harus harus kita lalui dan harus kita lampaui. Karena kalau nggak melampaui proses itu, ya kita akan terjebak terus-menerus di sana. Ya seperti gue nih cerita tadi, 4 tahun loh untuk ngebuat podcast ini. Itu kan gila sih, konyol dan tolol sih menurut gue sih. Goblok lah. Karena kalau kalau mau dipikir secara logik ya, kan nggak make sense tuh. Hanya sekedar record, tekan tombol record di handphone gitu kan, atau pakai device PC gitu kan. Tinggal tekan, kita ngoceh-ngoceh gitu kan. Udah jadi gitu kan. Butuh waktu 4 tahun itu kan nggak masuk akal. Karena memang ya ada proses batin yang sangat berat yang gue alamin sendiri. Karena gue adalah tipikal orang yang mungkin nggak bisa didorong sama orang lain. Gue mungkin tipikal orang yang sangat-sangat bodoh amat sama yang di luar diri gue lah. Jadi istilahnya untuk mengambil sebuah tindakan, gue itu memang harus punya kesadaran yang benar-benar untuk melakukan itu. Bukan karena paksaan atau karena iming-iming. Karena bagi gue itu kalau kita melakukan sebuah action atau sebuah tindakan karena berdasarkan iming-iming atau angin-angin surga lah, dan berdasarkan eksploitasi ketakutan, menurut gue sih nggak ada bedanya sama anak kecil gitu loh. Jadi kalau kita inget-inget nih, kalau kita punya adik atau punya keponakan atau siapalah gitu ya yang pokoknya masih kecil gitu. Kita kan sering nakut-nakutin dia supaya kita bisa ngontrol dia gitu loh. Misalnya dia mau keluar rumah, main di jalan gitu kan. Terus kita bilang, "Dek, dek, situ ada setan tuh. Awas, awas. Nanti kamu dimakan setan." Akhirnya kan karena dia takut, dia balik tuh. Nah, itu malah menyisakan sebuah trauma tuh sama si anak itu. Jadi akhirnya dia gedenya takut tuh sama setan yang sebenarnya hanyalah ilusi dari sebuah konsep-konsep yang kita ciptakan sewaktu kecil gitu loh. Itu menghambat pertumbuhan jiwa dia dan membelenggu dia. Jadi kita harus berhati-hati juga sih oh, ngomong sama anak kecil karena mereka tuh sangat mudah menyerap sebuah informasi gitu dan sangat tertanam langsung ke dalam diri mereka. Itu mungkin kalau mereka belum menyadarin ada trauma itu, ya susah itu untuk dilepaskan. Nah, begitu juga sama iming-iming atau angin-angin surga. Jadi kalau kita bergerak hanya berdasarkan angin-angin surga, itu sama kayak gini deh contohnya. Misalnya anak kecil lagi ya, "Dek, tolong tolong abang dong ambilin sisir," misalnya. "Nanti eh, abang kasih permen deh." Nah, itu kan cara kita untuk ngontrol juga tuh. Ngontrol tapi dengan memberikan sesuatu yang kita iming-imingkan gitu loh. Jadi dia bergerak karena dia ingin mendapatkan sesuatu, bukan karena menikmati proses itu. Kalau gue pribadi udah nggak terjebak lagi di dalam itu gitu loh. Jadi apapun tindakan yang gue lakukan saat ini adalah
berdasarkan keputusan dan kesadaran gue sendiri. Bahkan gini loh, karena udah mungkin dunia luar sangat sulit mempengaruhi, bukan berarti gue itu nggak mendengarkan ya, bukan berarti seperti itu. Tapi lebih kepada keputusan untuk melakukan sebuah tindakan itu di tangan gue sendiri. Nah, jadi setiap pagi ya, untuk ngeberesin tempat tidur aja, gue itu seringkali itu 1 bulan sekali. Karena saking nggak bisa dikontrol gitu loh. Padahal dimarahin sama orang tua setiap hari gitu kan, karena ya pengangguran, bangun siang atau gimana gitu kan. Nggak ada kerjaan gitu kan ya. Kerjanya cuman makan, tidur, main game lah kadang-kadang, terus nonton YouTube lah, main sosial media, terus nongkrong sama temen, main apa gitu kan. Jadi cuma sekedar itu, nggak ada sebuah action yang dilakukan selama 2 tahun ini. Itu kan konyol tuh, goblok tuh. Karena mungkin gue belum punya kesadaran itu. Makanya nggak bisa gitu loh. Nah, jadi sebenarnya dunia luar itu bisa juga mensupport kita untuk melakukan sesuatu yang baru. Atau katakanlah keluar dari zona nyaman kita. Tapi sifatnya sangat temporer, sangat sementara. Karena jika mereka tidak ada di sisi kita di saat-saat kritis, kita akhirnya nggak melakukan action gitu loh. Misalnya, suatu ketika kita itu ini ngerasa kayak harus belajar gitu ya, waktu ujian gitu kan. Wah, kita tuh ngerasa harus belajar. Nah, tapi kita kita merasa harus belajar itu karena dorongan dari pacar kita saat itu. Akhirnya alhasil kita belajar dah. Belajar dan hasil ujian kita bagus. Itu di semester awal misal. Terus di semester kedua kita putus tuh sama si pacar. Terus nggak ada niat lagi buat belajar. Alhasil di semester selanjutnya nilai kita jelek. Nah, jadi istilahnya action yang kita lakukan itu hanya berdasarkan keinginan orang lain yang memaksakan ke diri kita. Begitu mereka hilang, kita nggak ada gairah lagi. Jadi beda halnya jika kesadaran itu sudah tumbuh dari diri kita, maka nggak ada hal apapun yang bisa mempengaruhi kita gitu loh. Jadi misalnya gue pakai contoh yang sama ya. Misalnya saat itu mau ujian, kita pengen belajar, dan pacar tuh mensupport kita kan. Oke, akhirnya kita belajar. Terus tiba-tiba putus. Tapi kita ngerasa, wah ini ujian ini penting nih bagi kehidupan gue nih. Jadi gue butuh nih belajar. Karena landasan kita untuk memperoleh nilai yang bagus itu bukan karena si pacar itu, tapi lebih kepada ke diri kita sendiri. Kita yang punya kesadaran bahwa, wah, kalau nilai bagus, ini kan lebih enak nih buat cari kerja atau apa gitu kan. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi jika melakukan action hanya berdasarkan dorongan orang lain, memang bisa membuat kita keluar dari zona nyaman itu. Tapi sifatnya sangat sementara. Sementara tergantung dari orang yang mensupport kita itu atau sesuatu yang mensupport kita itu. Nah, beda lagi halnya jika itu lahir dari dalam diri kita. Itu luar biasa banget deh. Kalau udah lahir dari dalam diri kita, kita sampai memang benar-benar tenggelam di dalam kenikmatan melakukan proses itu. Itu wah, rasanya kayak memasuki sebuah gerbang surga yang sudah disediakan gitu ya, tanda kutip ya surga ya. Ada sebuah ekstase atau sebuah sensasi kenikmatan yang sangat luar biasa ketika kita memang melakukan sebuah tindakan berdasarkan kesadaran diri kita sendiri dan berdasarkan passion dan cinta gitu loh. Karena passion dan cinta itu sangat terkait gitu loh. Jadi kalau ada orang yang mengaku misalnya passion dia main bola gitu, tapi dia nggak cinta, itu bullshit. Orang yang punya passion itu pasti melakukan sesuatu itu karena dia mencintai sesuatu itu. Nah, beda lagi karena dia pengen terkenal gitu. Itu bukan passion. Itu kebanggaan.
itu kesombongan gitu loh. Kebanggaan itu adalah sebuah kata halus dari kesombongan itu sendiri. Karena ada sifat ingin mendominasi, ingin menganggap bahwa yang selain diri dia itu lebih rendah gitu loh. Padahal kan manusia kan semuanya kan setara ya. Tuhan menciptakan semua manusia itu setara, tapi bakatnya beda-beda. Nah, di situ kan ada timbul arogansi-arogansi yang sebenarnya menjebak kita. Nah, jadi kalau dari pandangan saya pribadi sih seperti itu. Mengenai sulitnya memulai hal baru. Jadi memang satu-satunya cara adalah stop thinking, start doing. Ini sebuah kalimat yang gue temukan di kamar temen gue waktu mau ngebahas bikin podcast ini. Jadi topik ini terinspirasi dari quotes itu gitu loh. Quotes itu mengingatkan gue bahwa gue harus benar-benar udah lepasin dah kekhawatiran itu. Just do it lah, just do it. Gitu. Jadi yang dinamakan just do it itu sendiri adalah bukan berarti pikiran kita hilang atau kecemasan-kecemasan itu hilang. Tapi kita lebih kepada bodoh amat dan gak terlalu peduli sama pikiran dan kecemasan yang ingin menarik kita terjebak terus di dalam lingkaran setan yang dinamakan zona nyaman itu. Jadi istilahnya kita mau berkembang, kita nggak bisa berkembang karena dia menjebak kita terus. Satu-satunya cara adalah jalan aja terus. Stop thinking, start doing. Nah, jadi itu sih yang mungkin bisa gue sampaikan saat ini, yang benar-benar gue alami, sebuah cerita yang mungkin mudah-mudahan ya, sebuah cerita yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang ingin memulai sesuatu yang baru tapi ragu. Mudah-mudahan. Karena gue sendiri nggak bakal bisa membantu siapapun. Gue di sini hanya menceritakan pengalaman gue pribadi, dan yang bisa membantu itu adalah diri kita pribadi gitu loh. Karena kalau kita eh, nggak bergerak, nggak punya kesadaran untuk bergerak, itu nggak bakal terjadi apa-apa. Makanya orang yang sukses atau orang yang jadi hebat atau orang gede gitu kan atau apalah itu, jumlahnya sedikit dari berapa miliar populasi manusia. Karena memang kebanyakan dari kita terjebak dalam ilusi-ilusi itu, program pikiran itu, mindset-mindset itu yang mengurung kita, yang mengendalikan kita, yang mengeksploitasi kita supaya kita nggak berkembang gitu. Nah, jadi satu-satunya cara adalah just do it. Nggak ada alasan, just do it. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya obrolkan saat ini. Mungkin di next episode kita akan membicarakan hal yang lain lagi yang mungkin bisa menjawab, mungkin ya, yang mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman mengenai permasalahan hidupnya. Karena kan semua kehidupan kita ini adalah tentang penyelesaian masalah. Karena begitu kita hidup, kita pasti dikasih masalah, dan itu nggak mungkin enggak. Jadi terima kasih sama teman-teman yang sudah berkenan mendengarkan podcast saya. See you next time di episode selanjutnya.